Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi. Salam. Apa Pripun kabare? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Konten ini masuk Amin. YouTube ya, Mbak ya. Jadi kita ngobrol santai sambil ngibah. Tak sambil masak Iya. sego goreng buat sarapan. Oke. Oh ya. Bagaimana kabarnya? Aduh, itu kemarin yang aku kirim SMS itu sama Cece dibaca, dilihat apa enggak? Kirim koran itu ya? Sebanyak itu ya? Ya intinya SMS ku yang aku screenshot ngomong sama agent itu loh. Piye, sampean ulangi. Aku takut salah. Ya kan, ya gitu maksudnya ki. Aku kan otomatis akhirnya kan karena diulang lagi toh, kan udah berkali-kali. Tapi diulang terus, yaitu dia itu kalau makanan sisa anaknya gitu kan, misal kayak roti lah, tankol lah gitu kan, sudah dimakan, sudah disendok, sudah digigit gitu. Nah bekasnya itu dia gunting, dia buang, terus sisanya dikasih ke aku gitu, suruh makan aku gitu. Nah itu kan sekali, 2 kali, 3 kali, ya aku diemin aja lah. Walaupun aku nggak makan, tapi ya aku nggak buang di depan dia. Karena apa? Aku tuh nggak ingin membuat orang lain tuh tersinggung gitu loh. Atau marah gitu, atau merasa kayak ditantang gitu loh. Karena apa? Ya posisi kita di sini kerja ya wis lah ngalah sauntoro kan gitu toh. Siap. Tapi kok diulang lagi gitu. Tapi kok lama-lama kok ya memberontak juga ini batinku gitu. Kayak ini maksudnya apa gitu? Apakah ini adalah karakter dia atau memang dia itu sengaja atau apa gitu. Nah terus ya udah, akhirnya aku ngomong kan sama agent gitu. Nah, terus si agent ngomongnya ya ikut orang ya gitu. Tapi kan aku nggak langsung ceritain jeleknya gitu. Siap. Awalnya ya cuma komplain soal pekerjaan saja gitu kan. Terus anak soal dia perlakuannya dia yang menurut aku nggak baik gitu, ya aku masih simpan sendirilah. Tapi kesini sekarang udah mau jalan 8 bulan ini, nah kok ternyata nggak berubah gitu. Dokumen Nah, sama terus, siapa ini? Dokumen sama sampean semua? Dokumen, ya kemarin kan saya cerita ke Cece tanggal 30 mau tak ambil tuh, aku bener tak ambil. Terus aku ngomong sama dia, cuman aku ngomongku kalau soal dokumen itu emang agak aku tekankan gitu, aku mau simpan sendiri. Terus dia bilang, kenapa nggak boleh kita simpanin? Karena itu hak saya, aku bilang gitu. Terus dokumen memang harus dipegang pemiliknya, aku gituin. Tapi kalau seandainya kalian memaksa mau menyimpan atau menyita atau gimana, ya terpaksa saya hubungin KJRI atau imigrasi, karena itu nggak boleh, aku gituin. Akhirnya dia, ya udah kamu simpan aja nggak apa-apa, tapi ingat ya kamu nggak boleh kabur, katanya gitu. Jadi dia ngancam gitu. Oke. Nah terus tak jawab gini, mau kabur kemana? Aku gituin. Nah terus ya udah. Terus kan belakangan ini tuh gini loh, kan saya juga udah lelah ya setiap hari ngabis-ngabisin makanan yang kemarin-kemarin. Kayak kalau dia nyuruh makan gitu seperti satu perintah gitu, bukan kamu mau ya silahkan, nggak mau ya sudah gitu, bukan. Tapi kayak itu di kulkas ada itu, kamu nanti makan ya, kamu habisin ya, kamu ini ya, jadi kayak satu perintah gitu. Nah, saya berbulan-bulan kayak gitu, lama-lama saya capek sih. Kayak saya ini seperti satu tong sampah penghabis sisa makanan. Lama-lama harga diri saya kayak tersinggung gitu, apalagi ditambah dia yang kayak sengaja gitu, bekas gigitan anaknya dia gunting, sisa kasih aku lah, apalah kayak gitu. Bahkan mie itu ya, mie kan ada hotdognya itu kan, ada babinya, ya kan? Terus
memang daging sapi, tapi kan ada itu sosis babinya. Terus anaknya makan cuman separuh. Nah, separuh itu dia suruh makan aku. Terus aku bilang, tapi ini kan ada babinya. Nah, babinya kamu keluarin aja kan udah selesai, kelar urusan, katanya gitu. Dia ngomongnya seperti itu. Okay. Jadi aku lama-lama tuh kayak lelah gitu, capek gitu nurutin semua kemauan dia hanya karena supaya di rumah ini tuh baik-baik saja, supaya nggak ada aku tuh dianggapnya pokcoy lah, aku dianggapnya nantang lah gitu loh. Aku tuh sebenarnya pengennya ya semua baik-baik saja gitu loh. Nah terus beberapa hari ini kan aku mungkin ya agak, misal dia kasih aku makanan apa gitu, aku tahu itu udah diiniin terus aku nggak makan gitu, tapi aku nunggu dia pergi baru aku buang gitu kan. Atau mungkin dia nyuruh aku makan apa di kulkas tuh ternyata masih ada gitu, aku nggak makan gitu. Nah dia itu paketnya gitu mungkin nggak senang, jadi dia itu belakangan ini kayak kalau ngomong ketus gitu, terus aku gitu, terus kalau apa-apa tuh kayak nggak ada benernya gitu. Sudah dikerjakan masih nanya, kamu tadi ini nggak, kamu ini nggak gitu. Terus misal aku udah bersihin kamar mandi, kaca itu kan udah aku lapin kan otomatis ya. Terus anaknya itu kan masuk kamar mandi, tangannya sengaja ditempel-tempelin kayak gitu-gitu. Nah nanti dia panggil aku gitu, yuk nih kamu sini, katanya gitu. Emang kamu nggak ngelihat ya di kaca ini ada bekas tangan? Terus aku bilang, oh itu tadi barusan anakmu masuk, gambar-gambar di situ, aku gitu. Oh katanya gitu. Jadi dia kayak langsung nuduh aku tuh nggak ngelapin, aku nggak ngelihat, dan seolah-olah tuh seperti itu gitu. Jadi langsung kayak ya itu tadi kayak mengintimidasi gitu loh. Bukan kayak nanya baik-baik gitu tuh, bukan. Ya itu sih masalah dia lah gitu. Aku ya nggak pengen dia itu gimana gitu, enggak gitu. Ya enggak lah, terserah dirimu, ini rumahmu gitu. Cuman lama-lama dirasa-rasa kok ya tertekan juga batinku gitu loh, saya maksudnya tuh. Nah terus aku di sini tuh sebenarnya situasinya tuh ya apa ya, kelihatan banget dibedakan. Ya aku tahu aku pembantu lah, aku bukan keluargamu gitu. Cuman ya kelihatan banget gitu kalau mereka itu, ya bukan mereka sih, mungkin perempuannya lah. Itu membedakan banget. Aku seperti kayak sendok, mangkok, itu aku punya sendiri. Bahkan kursi yang untuk aku duduk itu ya, kursi rotan sudah rusak, sudah ini pun aku punya sendiri. Jadi kalau aku nunggu jam 11 malam untuk istirahat gitu, aku paling duduk di belakang pintu masuk itu, terus di dapur gitu. Jadi kayak benar-benar aku ini orang asing gitu loh. Nggak ada tempat di rumah ini untuk aku tuh bisa duduk apa gitu, enggak gitu. Dia udah memperlihatkan itu tuh bukan tempatmu gitu loh. Kayak sofa mereka pun aku nggak pernah dudukin gitu. Nah terus pernah sekali kan ada bekas sayur gitu, terus aku panasin di microwave pakai mangkok dia. Terus aku langsung makan gitu loh. Terus dia ngeliat, dia bilang, lain kali kamu kalau makan pakai mangkok kamu sendiri ya, jangan pakai mangkok saya, katanya gitu. Harus kamu pindah, kata dia gitu. Oh iya maaf, aku kan bilang gitu. Terus tak inget-inget lah untuk berusaha untuk nggak pakai mangkok dia gitu. Ya is okay lah, itu nggak masalah gitu. Cuman aku yang paling sedih itu tadi, kenapa kok dia itu kok kayak gitu berkali-kali gitu. Ya memang gitu, aku sih nggak apa-apa lah makan sayur kemarin apa gitu, nggak masalah gitu. Yang penting itu tuh memang aku tahu itu bersih, tapi kok tega gitu, sisa anaknya sudah digigit gitu terus dikasih ke aku gitu. Aku lebih baik, mending kalau memang kamu mau ngirit, kenapa nggak kamu makan sendiri gitu, itu kan anak kamu gitu loh. Nggak mau, terserah gitu, kenapa harus kamu kasih pembantu? Kalau emang kamu mau ngirit ya udah nggak usah kasih aja, nggak apa-apa, nggak sarapan, nggak masalah. Buat saya sih ya. Di rumah ada siapa aja toh? Cuman bapak, ibu, 2 anak sama aku gitu loh. Dulu di Taiwan jaga apa? Hah? Dulu di Taiwan jaga apa? Kalau aku dulu di Taiwan tuh jaga akong, jaga anak juga. Tapi ya jujur
aku bukan mau bedain ya, cuman majikanku di Taiwan nggak pernah ngelakuin hal itu gitu ya, cuman baru kali ini aja lah aku ngerasain kayak gitu. Nah terus apa intinya semua hal barang dia itu aku nggak boleh pakai apa ya, nggak apa-apa lah, mungkin ini gitu ya, itu hak kamu gitu. Sama aku kan mungkin takut apa kotor atau apa ya nggak tahu lah. Nah terus kan kemarin itu kan kalau masak itu kan banyak gitu ya, ya gitu. Terus pernah sekali aku kan ngomong, Tata ya aku bilang gitu, masak sebegitu banyak tapi tiap hari tidak habis. Terus dia jawabnya, kan kamu bisa makan untuk besok, katanya gitu. Terus kakaknya pun ngomong, kamu itu kalau masak Bu yang maksudnya pas aja gitu loh, sisa-sisa. Terus jawabnya apa? Ngapain kamu ngurusin aku? Ini kan rumah aku, terserah aku mau ngapain. Mau nyuruh pembantuku gimana kerja itu kan urusan aku. Kakaknya tuh digituin. Nah, terus kemarin tuh aku kan ya ngomong sama kakaknya itu gitu ya. Terus kakaknya ngomong gini, ya kamu kalau nggak mau ya ngomong aja, mungkin dia nggak tahu. Aku tuh pernah nggak mau apa yang dia kasih gitu, tapi ya itu tadi dia langsung sikapnya itu berubah 180 derajat gitu, langsung kayak jadi kerja apa aja salah, karena kita kan otomatis dianggap nggak nurut loh, ya kan? Kerja apa aja salah, terus dia jadi ketus. Kalau ngomong ya apa ya nggak enak gitulah didengerin gitu. Kita nanya baik-baik gitu, dan dia jawabnya nikah ayo kayak waswa gitu. Kamu ngapain harus kasih tahu aku, katanya gitu. Siap. Jadi jawabannya tuh seperti kayak ya intinya ya kita yang salah gitu. Intinya kalau kita nggak nurut sedikit, misal ya itu tadi nggak ngikutin apa yang dia mau gitu, dia tuh langsung seperti itu. Terus yang lebih aku tuh nggak nyamannya tuh bukannya mau pikirannya gimana, kemarin tuh kan Mother Day tuh ya bunda. Nah suaminya itu datang ke dapur gitu, terus panggil aku gitu, Yuni gitu. Ya aku gitu, ini Happy Mother Day ya, aku pengen kamu tuh senang, semoga kedepannya kamu bahagia. Jadi ini buat kamu. Nah, dia kan kasih aku angpau gitu kan. Terus aku bilang, kenapa kok pakai gitu? Kamu jangan ngomong istriku, katanya gitu. Nah dari situ tuh aku jadi kayak takut sendiri teh. Bukan takut pikirannya jelek, dia ini apa punya rasa ke aku punya rasa dia, itu bukan. Takutnya gini, diem-diem ngasih aku angpau, nanti kalau istrinya tahu, aku takutnya dia melakukan aku tambah kayak orang nyebelin gitu loh. Oke, siap. Karena kan apa ya, aku tuh nggak mau, suaminya emang sering kayak gitu. Kayak tuh diem-diem ngedemin aku supaya aku tuh sabar, supaya aku tuh ini gitu. Ya mungkin cuman kan aku nggak enak gitu loh. Pokoknya kalau kerja di satu rumah, wanitanya sudah cemburu atau tidak suka sama kita, dia akan melakukan apapun untuk bikin kita itu ngerasa nggak nyaman. Itu udah pasti. Sedangkan aku pengen nih ya punya hubungan baik sama yang wanita. Nggak apa-apa, nggak bertegur sapa sama yang laki, nggak pernah ditanyain, ya nggak masalah. Itu bagi saya nggak masalah. Yang penting itu adalah kita punya hubungan baik sama yang empunya rumah, yang perempuan itu. Tapi kalau sudah itu kedepannya udah nggak baik buat saya, karena perempuannya bisa ngelakuin apa aja untuk bikin kita itu down lah, merasa rendah diri lah, nggak nyaman lah kayak gitu. Nah terus kan, aduh itu Mas Andro Wahing. Iya soalnya apa masak sego goreng mbak. Jadinya sambil nangis aku soalnya ya rada sedih gitu. Terus agent bilang gitu, ya udah nggak apa-apa, kalau kamu mau notis ya notis aja. Tapi sebelum notis kamu cari majikan, katanya gitu. Lah aku tanya, lah memang kalau saya mau cari majikan kalian mau bantu? Nggak dijawab. Oke. Ya kan? Intinya gini aja udah. Yang sampai hadapi kan nggak sesuai harapan kayak gitu kan, kenyataannya majikannya itu ya kan. Ya udah, sampean jangan terlalu larut dalam
kondisi yang sekarang sampean hadapi, ya kan? Nah, sekarang Iya. fokusnya pada solusi. Jadi mulai sekarang sampean harus bisa berdamai dengan diri sampean sendiri bahwa aku ternyata di Hong Kong yang pertama kali dapat majikan seperti ini, is okay, fine. Kedepannya sampean sekarang mau bertahan apa mau ganti majikan, itu aja, ya kan? Kalau Iya, sampean mau iya. bertahan, ya sampean harus tetap merasakan seperti ini sampai finish 2 tahun karena kondisinya nggak sesuai seperti harapan sampean. Karena si dadanya itu kan super nggak begitu family sama sampean kayak gitu kan, menganggap sampean Iya. itu benar-benar sebagai pembantu yang jadi babunya babu kayak gitu kan. Gitu. Iya. Nah, terus kalau sampean mau ganti majikan, ya udah nggak ada masalah. Sampean harus tatak menghadapi majikan yang sekarang. Jadi sampean jangan mau hati sampean, perasaan sampean diperes dengan kondisi kenyataan majikan yang kondisinya seperti ini memperlakukan sampean kayak gitu loh. Iya enggak? Nah, karena Iya. sampean sekarang udah berjalan 8 bulan, kalau memang sampean sudah benar-benar tidak mampu bertahan sampai finish kontrak 2 tahun, ya sudah move on. Move on-nya dengan cara apa? Cari majikan yang baru. Kayak gitu, ya kan? Yang penting sampean harus bisa bermain cantik. Bermain cantiknya apa? Jangan sampai ada cacat kriminal, satu. Yang kedua, Iya. jangan sampai ada cacat rekod seperti apa ya, kayak istilahnya memukul anak atau ibaratnya mencuri kayak gitu kan. Pokoknya hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Nah, sampean kalau libur pelan-pelan sambil cari majikan kayak gitu sampai menemukan sampean yang menurut hati sampean itu cocok kayak gitu. Walaupun harapannya kadang ada sedikit berkurangnya, tapi paling tidak sampean tidak terlalu diperlakukan seperti babu yang kayak nggak layak kayak gitu loh, iya kan? Menurut sampean kan seperti itu ya. Oke lah, kita sebagai pembantu rumah tangga, tapi kan paling tidak kita punya harga diri kayak gitu kan, gitu. Jadi sampean jangan terlalu larut dengan kondisi majikan yang sekarang. Jadi kalau bisa sampean harus bisa istilah berdamai supaya sampean kedepannya kalau masih mau kerja di Hong Kong supaya dapat yang jauh lebih baik kayak gitu sih, gitu aja. Caranya? Nah, yang kemarin dulu itu saya kan curhat kan pengen pindah Makau gitu loh. Hong Kong masih banyak harapan buat sampean, Mbak. Sampean cari majikan dulu di Hong Kong. Cuman kayak saya tuh kayak Trauma. sudah takutnya nanti kayak gitu lagi gitu. Ya memang belum dijalanin, belum tahu memang gitu. Cuman kok pikiran saya udah Down. Menganggap karakternya gitu tuh kebanyakan mungkin seperti itu. sampean harus strong, jangan pakai perasaan. Kalau sampean di Hong Kong pakai perasaan, sampean nggak akan bisa untuk bertahan kayak gitu loh. Jadi di Hong Kong itu nggak seneng, nggak cocok, langsung ngomong, jangan dibuat perasaan. Contoh kalau majikan ngasih makan saya makanan selalu sisa, jaga perasaan dia supaya dari nada bicara, dari cara apa, saya tuh selalu jaga toto kromo supaya nggak bikin dia tersinggung lah, supaya dia itu nyaman gitu. Misalkan sekesal apapun saya kalau nanya ya tetap saya tuh sopan, lemah lembut, tak pakai ini dia biar enak ngedengernya gitu. Tapi ternyata mereka nggak ngerti. Oke. Terus sekarang maunya sampean seperti apa? Biar saya ngikut kemauan sampean. Ya intinya gini, saya tuh mau tanya, kan saya denger YouTube-nya Miss Yuni itu kalau belum 18 bulan kan belum bisa pindah agent gitu kan. Nah, apakah itu benar? Terus kalau seandainya dari kondisinya agentku itu kayaknya dia itu ya kan tak tanya kalau memang saya mau pindah majikan apa kalian mau bantu kan gitu toh. Tapi kan nggak ada jawaban. Oke, siap. Dia cuma ngasih tahu ya kalau kamu mau notice, sebelum notice kamu cari majikan. Gitu toh. Tapi ndak ngomong nanti kita bantu atau kita usahakan atau gimana gitu kan enggak, Cek. Oke. Kalau saya masih mau membantu sampean mau nggak? Apa? Kalau saya masih ada niat atau masih ingin membantu sampean untuk cari majikan di Hong Kong, sampean mau nggak? Ya saya mau. Kalau
kalau memang di Hong Kong masih bisa ya saya mau gitu. Soalnya kan ya udahlah udah di Hong Kong gitu. Tapi kan kalau nge-break atau notice kan harus pulang Indo. Bisa kok nunggu di Makau. Oh seperti itu. Ya, opsinya gini aja. Jadi sampean pelan-pelan kalau libur sambil cari majikan. Nanti kalau sudah dapat majikan, baru sampean notice ke majikan yang baru, majikan yang lama kayak gitu kan. Terus sambil proses dengan majikan baru. Habis itu kita lihat kayak gitu ya, visa sampean turun atau tidak. Karena yang bisa menentukan visa turun atau tidak itu adalah imigrasi, ya enggak? Kalau visa bisa turun berarti alhamdulillah sampean masih bisa kerja di Hong Kong. Tinggal nanti sampean waktu nunggu visa sampean di Makau. Kalau visa udah turun dari Makau sampean balik ke Hong Kong. Kalaupun memang bener visa sampean tidak bisa turun, ya mau nggak mau kalau sampean tidak mau pulang ke Indonesia, sampean barulah ke Makau untuk cari job. Jadi Makau itu adalah pilihan terakhir kayak gitu. Oh iya. Terus itu antara misal saya mulai bulan depan kan saya rencana itu kan ya bulan 8 lah mau tak kasih suratnya gitu kan, karena pikirku kan ya aku paling nggak punya pegang uang 2 bulan gaji untuk pegangan gitu kan Iya. Nah jadi kalau misal kita itu harus dari kapan gitu coba cari majikan sampai saatnya aku kasih dia notice itu kan nanti baru sebulan bisa itu gitu, takutnya mereka marah terus akhirnya malah aku dikeluarkan saat itu juga. Sebenarnya juga nggak masalah gitu loh. Maksudnya jangka waktunya itu berapa lama gitu dari awal kita berusaha cari majikan sama kasih surat mereka notice gitu. 2 bulan sebelum sampean kasih surat notice. Jadi kalau sampean bulan 8 rencananya ngasih surat notice, paling tidak bulan depan itu sampean sudah persiapan untuk cari majikan. Karena cari majikan itu sekali kita cari nggak mungkin langsung dapat. Kita kan tergantung kayak gitu ya. Nah mayoritas dalam waktu 1 minggu sekali kita kan ada liburnya 4 kali minggunya tuh kayak gitu kan. Nah otomatis dalam waktu 4 kali ini dalam waktu 1 bulan itu kan kita cari majikan, ketemu, interview kayak gitu kan. Nah dalam 4 kali ini, nah ini kita akan menentukan kayak gitu, iya kan. Nah nanti kalau seandainya sudah dapat yang cocok ya udah kita atur strategi supaya sampean yang kita paskan nanti di saat sampean keluar majikan itu waktu sampean di Makau nunggu visanya nggak usah terlalu lama kayak gitu. Oh iya. Berarti mulai minggu depan gitu. Kalau Cece yang bantu saya, berarti saya cari Cece gitu. Boleh, pokoknya sampean silahkan nyabang kemana aja, nggak ada masalah. Sampean istilahnya ketemu sama saya, nanti kita ngobrol santai. Kalau ada job majikan, jadi kita bisa nanti sampean untuk interview apa sampean yang inginnya, seperti apa sih sebenarnya kerja di Hong Kong. Saya nggak tahu apa di sini. Maksudnya saya juga nggak tahu agent, saya juga nggak tahu ini. Terus tanya-tanya temen gitu juga. Kayaknya gimana sih kayak. Ya udah oke. Nggak tahu apa-apa gitu. Oke, berarti masih ada harapan, masih ada saya kayak gitu kan. Saya akan coba untuk carikan job untuk sampean, tergantung sampeannya nanti ibaratnya kemampuan sampean. Jadi sampean jangan mengingat masa lalu yang kejadian ibaratnya majikan yang sekarang. Jadi sampean harus bisa lebih happy kayak gitu loh, supaya apa sampean majikan itu supaya tertarik sama majikan kayak gitu loh. Karena majikan Hong Kong itu oke, sebagian ada yang seperti itu super bossy kayak gitu kan, tapi ada juga kok yang familiar, terus habis itu yang nicely itu juga masih semuanya ada. Kayak majikanku ya. Iya kayak gitu. Jadi sebelum sampean dipertemukan dengan majikan yang tepat, sampean harus merasakan inilah Hong Kong. Kamu harus siap. Jadi yang sekarang saya sampai tuh nggak muluk-muluk mintanya, saya tuh cuman ya normalnya orang gitu. Aku tanya temenku semuanya itu, kalian tuh kalau masak berapa macam? Ya katanya 3, 4 itu paling banyak gitu loh. Kok sampai 8, 9 macam gitu loh. Ya udah. Kayak gitu. Terus dari pagi itu udah bikin sarapan apa itu udah yang sibuk gitu, bukan yang simple gitu, bukan. Siang nanti juga masak gitu buat dia gitu. Nah aku yang sayur kemarin, dia yang baru kayak gitu. Oke siap. Oke sekarang yang saya tanyakan, bentar. Kalau sampean cari job yang baru, sampean kepengennya cari jaga apa? Saya itu
bersih-bersih, masak yo gak popo, tapi yo normalnya. Jangan rek over gitu sampai rek koyo orang di restoran pesan sampai 8-9 menu kayak gitu. Oke, Itu kan, siap. Oke, kalau ada job terus jaga kalau orang bisa tua, punya kamar sendiri. punya Tuh, kamar Cek. sendiri. Oke. Kalau ada jaga orang tua kayak gitu masih Nggak oke. apa-apa juga. Nggak Yang apa-apa penting juga. dia jangan sakit yang parah. Oke. Karena saya di Taiwan dulu kerja juga masih bisa jalan stroke separuh, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Jadi bukan yang parah, yang sampai orengan atau yang sampai apa gitu, Oke, bukan. siap. Oke, terus yang kedua saya tanya, tinggi badan sampean berapa? 153. 153. Berat badannya? Berat sekarang mungkin ya karena ini ya mungkin ya 60 lah. Makan hati ya. Agak semok sedikit. Agak semok sedikit. Oke. Terus habis itu status sampean sekarang bagaimana di Indonesia? Apanya? Status menikah, janda? Janda. Janda. Anak berapa? 2. Umur berapa anaknya? Anak yang pertama udah 19. Wuh. Yang kedua, iya terus? saya kan udah 40. Heeh. Yang kedua itu baru 2 tahun karena dari suami yang kedua. Anak pertama 19, bapak yang pertama. Iya. Cewek apa cowok? Iya betul. Cewek apa cowok? Anak pertama. Cewek. Cewek. Arep mantu iki berarti. Yang kedua Ya, umur jangan dulu. Yang kedua baru 2 tahun ini akhir bulan, tapi cowok. cowok. Oke, bapak kedua. Janda pisan. Waduh. Ini asik nih, Mbak. Korban perselingkuhan, Ceh. Oke, waktunya. Sebenarnya hidupku udah miris, di sini ditambahin kayak gini lah, ya udah nangis toh. Ora apa-apa wis. Inilah hidup, pokoknya harus dijalani, Mbak ya. Jangan diratapi, oke? Nanti Saya itu korban pelakor lah. wis, ya begitulah Indonesia tercinta. Nah, makanya. Oke. Terus sekarang yang saya tanyakan Taiwan 13 tahun ya? Mm-mm. Berarti bahasanya full Mandarin. 13. Mandarin sama Inggris. Terus Kantonis itu ya bisa sedikit-sedikit lah. Siu. Oke. Tapi Umur? kalau orang tua sini kalau bener-bener Kantonis full saya bingung toh. Oke, siap. Mesti Kantonis kan bahasanya kan cepat ngomongnya gitu. Kalau terlalu cepat gitu saya bingung. Tapi kalau dia ngomong pelan-pelan gitu mungkin ngerti gitu. Oke. Tapi Mandarin lancar. Kelahiran tahun berapa tuh sampean? 1983. 83. Oke. Ya. Ex Taiwan 13 tahun, berapa majikan ini? Itu yang pertama di Kaohsiung itu 3 tahun. Terus yang sisanya itu di bosku yang di Taipei itu. Tapi yang kontrak ketiga itu nggak sampai finish karena si Mbak udah nggak ada gitu loh. Oke, kontrak pertama 3 tahun jaga apa ini? Bersih-bersih masak. Berapa orang familinya di rumah? Di rumah itu karena bosku kan orang ya bisa dibilang orang kaya ya. Jadi kalau pagi itu cuman lopan yang terus anaknya, menantunya, semuanya itu kalau sama cucunya mungkin ya lopan yang laki perempuan, terus perempuan laki perempuan 7 sama cucunya 10 family member. Oke, 3 tahun. itu kalau yang orang rumah aja ya. Tapi kalau siang saya masak buat orang kantor itu ada 17 orang. Oke, siap. Terus yang kedua 6 tahun. Yang kedua itu sampai 3 kali kontrak. Oh, 3 kali kontrak berarti 9 tahun. Iya 9 tahun terus ditambah lagi dapat 2 tahun. Tapi yang 2 tahun itu saya nggak sampai. Karena apa? Karena si akongnya meninggal. Berarti yang 9 tahun ini jaga akong ini? Jaga akong, terus mantunya melahirkan, saya jaga bayi. Oke. Akong sama bayi, karena akongnya separuh stroke toh. Jadi saya kan ya nggak begitu terlalu 100% iniin akong gitu kan. Jadi saya dikasih bayi itu. Siap. Terus kalau Gitu. ada pilihan, ada jaga bayi baru lahir, pasangan muda, bayi baru lahir, sama jaga nenek, sampean pilih yang mana? Sebenarnya gini, kalau neneknya atau kakeknya seperti kakekku yang dulu orangnya diem, ndak rewel, ndak cerewet, ini mungkin ya aku bisa bawa 2 orang sekaligus itu, bayi sama orang tua ya. Tapi kalau orang tuanya yang tipe yang
loso yang ini itu takutnya bayinya terbengkalai, karena kalau bayi itu benar-benar kita harus fokus. Enggak, ini ada 2 majikan. Kalau ada satu majikan. kalau satu ada job jaga bobo kayak gitu kan sama Soce. Kalau satu ada jobnya pasangan suami istri, terus baru mau punya anak, mau melahirkan kayak gitu, Saman pilih yang mana? Lebih suka yang mana? Yang jaga bobonya. Yang jaga bobo, berarti intinya lebih suka di Loyanka lah ya, jaga orang tua ya. Oke, siap. Nggak apa-apa dia cerewet ini itu, nggak apa-apa. Yang penting dia itu nggak kasih aku makanan yang udah dia aduk-aduk dikasih ke aku gitu. Oke, kalau gitu soalnya gini. Kalau jaga bayi saya kan udah tahu ya, udah pernah, maunya malam kadang kurang tidur. Udah gitu ya, kalau tipe orang tua yang percaya sama kita. Kalau tipe orang tua yang kayak temanku kemarin sampai dia lari ke Makau itu karena bosnya terlalu apa ya, kayak nggak percaya sama kita gitu loh. Siap. Oke. Jadi dia sampai bener-bener down. Oke, siap. Sekarang gitu. gini, saya ada permintaan karena sampean persiapan untuk cari majikan, jadi saya butuh foto sampean kayak gitu ya. Nanti kalau bisa sampean selfie dulu, terus kalau seandainya sampean pas waktu libur atau waktu ke pasar ketemu sama Foto Max, tempat tukang foto kayak gitu ya. Sampean foto di situ. Itu biasanya ada di mana, Cek? Di mana-mana ada. Cuma kalau sampean kelihatan itu sampean nanti bisa foto kayak gitu, atau sampean tanya orang tempat Foto Max tempat foto itu di mana kayak gitu, terus sampean nanti foto setengah badan 4x6, layar belakang putih, terus rambut dirapikan, no make up kayak gitu, terus baju bebas, kalau bisa pakai hem supaya lebih rapi yang ada kerahnya kayak gitu kan. Pokoknya baju warna putih nggak popo, yang penting ngono kerai gitu kan. Siap, boleh kayak gitu. Oke. Terus setengah badan untuk biodata kayak gitu. Terus nanti sampean pakai HP selfie juga nggak apa-apa. Mana tahu nanti kalau aku ada job nanti kan bisa untuk biodata. Jadi sewaktu-waktu sampean libur kita bisa atur jadwal, ketemu sama majikan, interview kayak gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk oke, saya mau, pasti pikir sampean ada pertanyaan apa, sampean tanyakan ke majikan, karena sampean yang bakal kerja sama majikan. Jangan tanyanya ke kita, kalau kita hanya memproses kayak gitu loh ya. Jadi sampean tanyanya yang waktu interview itu sampean kepengennya yang bagaimana, sampean tanya langsung ke majikan kayak gitu ya. Ya intinya ya yang pastinya nggak saya dapat di sini. Siap, gitu loh. Pokoknya mudah-mudahan. Misal ya itu tadi saya dikasih hak untuk ibadah gitu loh. Ya itu kan nggak semua orang ini. Sebenarnya itu ya ibadah itu kan yo pinter-pinternya kita dewe toh. Siap, oke. Pokoknya lihat sikon aja. Kalau ini kan soalnya majikan Hongkong kayak gitu kan. Kalau sampai sudah bisa mengambil hati majikan udah percaya sama sampean, sampean mau ngambil waktu 5 menit atau apa kayak gitu kan pasti bisa kayak gitu. Iya kan? Iya. Oke, siap. Pokoknya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Istilahnya kita move on, buka lembaran baru. Saya itu kayak semalam gitu kan nanya baik-baik, nah Teteh, taman mingdian早上有吃什么早餐呢? Aku kan gitu. Apa itu? Dia bilang langsung jawabannya tuh ketus gitu. Taman sekokoah gitu. Jadi tuh saya jadi apa dia itu diomongin CC-nya apa piye gitu, makanya dia sekarang kayak ngeliatin taringnya gitu. Okay, tapi emang biasanya yo gitu sih, cuman biasanya mungkin suasana hati saya itu lagi sehat, makanya saya yo ndak ada apa-apa gitu. Cuman belakangan ini mungkin lagi sensi, jadi saya itu yo rodo menerimanya tuh kayak oh ini banget gitu. Iya, itu pendamping ini kayaknya. Benar ini, saya sampai nangis tuh sedih gitu loh, kok sampai tetenya bilang mungkin dia nggak tahu, terus aku bilang nggak mungkin nggak tahu lah, kita normalnya orang tahu lah kalau makanan sisa dikasih ke orang ya pastinya puhauise kan gitu kan, nggak enak kan gitu, maksudnya kita malu gitu kalau kita ngelakuin hal itu gitu, pasti akan menyinggung perasaan orang kan gitu, tapi kayak dia itu ya sengaja gitu. Oke, wes saya siap mendengarkan keluh kesah sampean. Yang jelas intinya harapan saya sih saya bisa membantu sampean, dan harapan saya sampean dapat majikan yang jauh lebih baik, paling tidak nyaman lah kayak gitu, supaya sampean bisa menghidupi anak sampean yang di Indonesia. Iya itu anak sekali. Saya yang kecil tuh sebenarnya mau tak jadiin kekuatan gitu supaya saya tahan gitu, tapi kok tetap aja kayak
lemah gitu. Yang penting di Hong Kong itu jangan main perasaan ya Mbak. Di Hong Kong itu ya sampai harus nggak tahu ini siap. kok bisa-bisanya perasaannya kayak luka gitu. Ya mungkin terus karena sekarang sensi, jadi yang lama-lama itu kebayang kembali kan gitu toh. Jadi malah memperparah gitu. Oke. Wes semangat Ya selalu. itulah teh. Jangan lupa foto ya. Makasih banget ya teh ya. Siap, foto jangan lupa, saya tunggu Iya. ya. Oke? Enggak sekarang matanya bengkak soalnya. Oke, ya wes. Nanti kalau besok sudah atau happy nanti. sedikit, Siap. jadi biar auranya kan positif gitu kan. Yes, ini yang saya tunggu. Pokoknya sampean harus jauh lebih. Kalau sekarang semangat. mungkin saya kan habis nangis, mukanya agak gelap. Oke, Aku pokoknya makasih banget ya saya. siap. Oke, semangat selalu ya Mbak ya. Pokoknya jaga kesehatan ya. Harus selalu bahagia. Iya. Ben awet muda kayak gitu Iya, ya. Oke. insya Allah. Yuk, Makasih buat Mas bye-bye. Sandro juga. Sami-sami. Makasih. Yuk, Dadah, bye-bye. sukses. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, bagaimana ceritanya? Masak nasi goreng teman-teman. Dari awal wis gebres mripatku pedes. Soalnya bojoku lagi ngulek berambang. Berambang tahu? Bawang merah. Bawang merah bahasa Kantonis lali aku. Nah, Enak lah, wong masak penuh cinta. lombok songo pedes ya. Ya kowe sing ngekeki lombok. Ayo. Ojo komplain, kowe sing ngekeki lombok men, guys. Aku cuman ngulek notok lho, nambahi bawang ambek berambang, oke? Wes makan itu sampai habis. Gak entek. Sing gawe awakmu dhewe. Mesti gak dintekno. Aku goreng ngulek sampai brodos-brodos kok. Aku sampai nangis mang. Terus iki piye iki? Pedes teman-teman, wes iki panas mulai, oke? Bojoku. Suwun sangat sudah dimasak. Lu apa ae lho iki aku gurung ngomong kok. Oh, iya, Aku butuh silakan. ngomong apa ora? Monggo. Yo. Ya begitulah bojoku. Ngongkon gorengno, lombok diracik dhewe, wis digorengno, sambat. Nah, seperti itulah. Kita terus lapo iki cumsau barang itu. Oke lah. Nggak perlu ngomong panjang-panjang. Intinya buat Mbak E tadi, welcome to the Hong Kong. Realitas Hong Kong seperti ini Mbak. Gak seneng yo ngomong, gak suka yo nyampein. Jangan terlalu dipendem pakai hati. Jaga kesopanan iya, Hong Kong kok jaga kesopanan. Selesai kita sudah. Salah-salah sampean tapi sampean overthinking. Terlalu berlebihan. Tapi ya karena perempuan sih. Cara pandangnya pasti beda. Ya apapun itu yang terjadi, ini kenyataan. Jadi ini bukan imajinasi. Sampean ex Taiwan, jadi terbiasa di sana enak. Masuk ke tempat yang dimana nggak enak, ya jeglek biasa. Terus umbruan sing cerita. Tapi satu hal bahwa Hong Kong itu tidak bisa sesuai apa yang kalian bayangkan. Tapi Hong Kong akan sesuai ketika kalian bisa mengendalikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kalian. Kalimatnya ngeri nggak? Bingung nggak? Hong Kong tidak bisa sesuai yang kalian harapkan, tapi bisa dikendalikan sesuai hati dan pikiran kalian kalau kalian bisa set up. Keep stay tune my YouTube channel, Sandro Jabrik. See you the next video. Bye bye teman-teman. Bye. Sarapan dulu. Bye bye.